Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Kafirin, munafikin, fasiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ada ya muslimat di sana ya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah setia Masjid Al-Hidayah, baik sholat isyaknya dan nanti sholat tarawih dan sholat witirnya, yang semoga kita semuanya tetap ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga sampailah kita hari ini, malam yang ketiga dari pelaksanaan Qiyamul Ramadan. Semoga 2 hari puasa yang sudah kita lakukan adalah puasa yang mabrur. 2 malam sholat tarawih dan sholat witir yang sudah kita lakukan juga mudah-mudahan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barangkali kita sering mendengar ungkapan, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sering dengar ya Pak, Bu? Sering dengar nggak itu? Orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Rugi nih kalau sama. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Kita bawa ungkapan ini kepada Qiyamul Ramadan tahun ini. Orang yang beruntung adalah orang yang puasanya tahun ini lebih baik daripada puasanya tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Orang yang rugi adalah orang yang puasanya tahun ini sama, fotokopi, copy paste dengan tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan orang yang celaka adalah orang yang puasanya tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Nah, kira-kira kalau dengar ungkapan seperti itu, mau beruntung, mau rugi, apa mau celaka jamaah Al-Hidayah ini? Sepakat itu Pak? Mau beruntung ya? Benar. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, yang berarti bahwa puasa kita ini harus lebih baik. Puasa tahun ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Nah, berangkat dari itulah maka pada malam yang informasinya saya ceramah cuma 15 menit ini, 15 menit ya Pak Sif?
Ya, hanya 15 menit ini ingin saya sampaikan makna Ramadan secara lafdiyah. Ramadan secara lafdiyah, segi lafal artinya pembakaran. Pembakaran. Kalau kita bicara masalah bakar membakar, berarti kita bicara masalah kualitas api. Jadi yang kita bakar, yang dibakar itu apa di bulan Ramadan? Jawabannya yang dibakar adalah dosa. Untuk membakar dosa ini diperlukan api yang panas. Katakanlah kalau dosa itu adalah karat yang nempel di besi, maka kemudian diperlukan api yang panas, api yang berkualitas sehingga mampu merontokkan karat-karat yang ada pada besi. Imam Ghazali, semoga Allah meridhoinya, memberikan satu tingkatan-tingkatan puasa. Mungkin ini sudah sering kita dengar di bulan Ramadan tahun-tahun lalu. Kita tekankan, Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa itu ada puasa awam, puasa umum. Apa yang dimaksudkan puasa umum itu adalah orang yang memahami puasa baru dari tahapan tidak makan dan tidak minum, mohon maaf, tidak campur suami istri mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kata Imam Ghazali, kalau orang memahami puasa masih seperti ini, hanya menahan makan, menahan minum, menahan tidak campur suami istri mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, puasa ini masih sangat awam. Ibarat api, kalau kita bicara masalah bakar membakar, ibarat api baru api lilin. Api lilin panas ya Pak? Panas ya. Tapi kalau seandainya api lilin itu kita buat nyundut karat yang nempel di besi, kira-kira karatnya rontok apa enggak? Halo, rontok gak karatnya dengan api lilin? Nah, kalau begitu berarti kita harus berusaha meningkatkan. Ada puasa khusus. Apa yang dimaksudkan puasa khusus itu? Selain tidak menahan, tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kemudian mengajak puasa organ-organ tubuhnya. Lidah dan bibirnya diajak puasa juga. Puasa dari apa? Dari amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ucapan-ucapan yang dilarang, sehingga akhirnya malah justru merusak puasa. Maka selama Ramadan, supaya puasa kita lebih berkualitas daripada puasa yang kemarin, sehingga kita termasuk kategori orang yang beruntung, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah yang gampang itu zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lisan dan dua bibir. Telinga kita, sepasang telinga kita diajak puasa dari mendengarkan sumber-sumber suara yang tidak bermanfaat, suara-suara sumbang, apalagi suara-suara yang menuju kepada kepurnuan. Ajak puasa. Yang terdengar apa? Seandainya kita sudah membaca tasbih, ya, membaca tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sholawat, sudah banyak. Kemudian kita pengen istirahat, mungkin ada jalan keluar sekarang. Di HP itu sudah ada bacaan Al-Quran, ya, bisa ditampilkan itu bacaan dan kita dengarkan. Berarti mengajak puasa telinga kita dari pendengaran yang kurang bagus, kemudian kita gunakan untuk mendengarkan yang bagus. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, sinyal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah
puasa seperti ini ibarat api adalah mungkin api kompor nih untuk ibu-ibu. Sudah merubah dari air yang dingin menjadi air mendidih 100 derajat. Sudah bisa merubah sayur yang semula keras menjadi empuk. Sudah mampu merubah daging yang keras menjadi empuk. Akhirnya itu adalah api kompor, cukup panas, lebih panas daripada api lilin. Karena apa? Upaya kita, puasa kita ini tidak sekedar makan dan minum yang kita tahan, tapi kemudian organ tubuh kita ajak puasa untuk yang baik-baik. Minimal diam, as-sukut. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, sebaiknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, diem. Terakhir, waktunya nih. Puasa menurut Imam Ghazali, puasa yang ketiga adalah puasa yang khususil khusus. Bahasa kita barangkali yang gampang, puasa yang spesial. Apa maksudnya? Selain puasa awam sudah dijalankan, menahan makan dan minum, gak campur suami istri, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, mengajak puasa organ-organ tubuh dari amalan-amalan yang merusak puasa, bahkan organ-organ tubuh kita gunakan untuk mengemas pahala dari Allah. Maka kemudian puasa yang khususil khusus, yang sangat spesial itu adalah mengajak puasa hati kita, diajak puasa. Puasa dari mana? Dari penyakit hati. Termasuk penyakit hati yang kronis adalah kemunafikan. Tidak klop antara lahir dan batin, itulah kemunafikan. Apa itu diantaranya? Tadi ayatnya surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia ada yang mengatakan saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari akhir, tapi hatinya kosong, hatinya tidak beriman kepada Allah, hatinya tidak beriman kepada hari akhir. Tujuannya apa? Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, menipu Allah. Padahal Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun. Wong ciptaan Allah kok mau menipu sang pencipta. Nah, hilangkan penyakit ria, hilangkan penyakit sombong, hilangkan penyakit yang namanya ujub, merasa dirinya lebih dari segalanya. Hilangkan itu, maka puasa kita tidak sekedar puasa awam, tidak sekedar puasa khususil khusus, tapi menjadi puasa yang sangat istimewa. Inilah yang kata Imam Ghazali, ibarat api las. Api las. Coba aja, mudah-mudahan di antara kita ada yang tukang las, gak Pak? Gak usah malu-malu, gak apa-apa kalau ada yang tukang las. Itu kalau yang namanya karat, karat nempel di besi, biarpun besinya sudah tua, maka kalau besinya tua, karatnya sudah sangat tebal, kemudian disemprot pakai api las, gugur itu. Ya, karat-karat itu gugur. Ketika karat-karat itu gugur, bersih dari karat, besi yang sudah tua pun bisa dimanfaatkan, bisa dibentuk apa saja berdasarkan api las itu. Mau jadi pisau, mau jadi pedang, mau jadi tombak, mau jadi martil, mau jadi apa saja dari besi tua itu, setelah dibuang karatnya, maka kemudian akan sangat bermanfaat. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah, marilah kita berusaha. Karena yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya, yang dinilai oleh Allah adalah usahanya. Gitu. Kita di bulan Ramadan tadarus nih, pengen meningkatkan bacaan Quran kita, silahkan. Kalau sampai akhir Ramadan nggak juga sempurna, nggak masalah. Yang penting usaha kita untuk meningkatkan kualitas, inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah waktunya.
Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada puasa yang sebelumnya, sehingga kita termasuk kategori orang yang beruntung. Ibarat gitu ya, ibarat api, bukan sekedar api lilin, bukan sekedar api kompor. Kalau sudah api kompor sudah bagus, tapi meningkat menjadi api las yang akan mampu merontokkan karat-karat. Nah, begitu juga puasa yang sangat berkualitas, mempuasakan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah ibarat api las yang menggugurkan dosa-dosa masa lalu. Akhirnya kita tutup dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan dasarnya iman penuh harap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, memelihara apa yang harus dipelihara selama puasa, dia akan dikeluarkan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi lahir dari rahim ibunya, alias gak punya dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita, dan berniatlah dari sekarang untuk menuntaskan Ramadan sampai tuntas. Jangan apa namanya, katanya ada orang peribahasanya tuh anget-anget. Anget-anget. Aku kok nggak tega. Bapak lo yang tega lah ya Pak. Anget-anget tai ayam. Tai ayam itu kan kalau keluar perut itu anget, tapi sebentar lagi dingin, bau lagi. Ya, mudah-mudahan kita niatkan tuntaskan Ramadan puasanya dan tuntaskan qiyamu Ramadannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktunya nempang dikit aja. Dan Allah wa yakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sawu wa'tadilu, luruskan. فبأي آلاء ربكما تكذبان